بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada subuh kali ini kita lanjutkan kembali pembacaan kitab kita Syarhus Sunnah lil Imamil Muzani rahimahullah, dan kita akan membahas tentang masalah al-iman. Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam masalah iman berada di antara dua kelompok yang menyimpang. Pertama Murji'ah, yang kedua Al-Khawarij. Di mana orang-orang Murji'ah mereka berkeyakinan bahwasanya iman itu cukup diyakini di dalam hati. Adapun amalan seseorang itu tidak berpengaruh dengan keimanannya. Sebanyak apapun maksiat dilakukan, ya, sebesar apapun dosa dilakukan, tetap dia memiliki iman yang sempurna. Karena iman mereka hanya di dalam hati. Terkadang banyak orang-orang berucap tanpa dia sadar dia itu telah terjatuh dalam pemikiran Murji'ah. Ya, yang paling penting kan hatinya saja baik. Buat apa pakai jilbab kalau seandainya hatinya tidak baik? Ya, ini adalah ucapan orang-orang Murji'ah tanpa dia sadari. Karena iman atau amalan itu sangat berpengaruh dengan keimanan seseorang. Dan saya akan membaca nanti dari ucapan para ulama Ahlus Sunnah. Dan untuk sekedar pengingat, kitab yang kita baca para hadirin dan hadirat adalah Syarhus Sunnah lil Muzani. Dan Al-Imam Muzani adalah murid langsung dari Al-Imam Syafi'i. Jadi kita sekarang di masjid kita ini kita sedang membahas silsilah akidah Syafi'iyah. Ya, kita sering mendengar fikih Syafi'i, ya, jadi kita membahas tentang bagaimana akidah Al-Imam Syafi'i. Yang itu kita ambil langsung dari murid beliau, yaitu Al-Imam Al-Muzani. Ya. Baik, kita kembali kepada masalah yang sedang kita bahas. Orang-orang Murji'ah, saya ulangi kembali, mereka meyakini bahwasanya iman itu cukup di dalam hati. Sebesar apapun dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu tidak berpengaruh kepada imannya. Karena yang namanya iman cukup dalam hati. Ya, sehingga orang-orang yang ghulu dari kalangan Murji'ah, mereka mengatakan bahwasanya imannya Abu Bakar As-Siddiq sama seperti iman orang-orang dari kalangan muslimin biasa. Sama. Karena sama-sama meyakini Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang disembah. Adapun dosa dan maksiat dan amalan soleh yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq sama, nggak ada bedanya karena nggak berpengaruh dengan keimanan. Dan ini merupakan ucapan yang sangat menyesatkan. Ini ucapan yang menyelisih akidah Ahlus Sunnah dan wal Jamaah. Baik, ini yang pertama. Kelompok yang kedua, kelompok Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij, setiap ada seseorang dari kalangan muslimin berbuat satu daripada dosa, maka ini meruntuhkan keimanan mereka. Dia berzina, kafir. Dia berjudi, kafir. Ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang yang beriman itu menghilangkan imannya secara keseluruhan.
berbanding terbalik 180 derajat dari kelompok Murji'ah. Dan dalam Khawarij sendiri itu mereka berselisih pendapat. Apakah hanya dosa besar saja dikafirkan atau juga termasuk dalamnya dosa kecil? Ya, di akhir zaman muncul sebuah kelompok yang bernama ISIS. Dia ini adalah kelompok Khawarij yang sudah hilang dari zaman dahulu. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama di dalam menyebutkan al-firaq di dalam Islam, ya, kelompok Khawarij yang mengkafirkan dikarenakan dosa kecil itu sudah ma'dum, sudah hilang. Namun muncul lagi di zaman sekarang orang-orang ISIS. Ya, setiap muslim melakukan satu dosa, walaupun dosa kecil, itu dikafirkan oleh mereka, murtad dari agama. Jelas? Adapun ahlus sunnah wal jamaah berada di antara dua kelompok yang sesat ini. Iya, bagaimana keyakinan ahlus sunnah? Ahlus sunnah mengatakan bahwasanya iman, al-amal itu berpengaruh kepada keimanan seseorang. Al-imanu yazid wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ini akidahnya ahlus sunnah. Bahwasanya iman itu naik dan turun. Naik dikarenakan ketaatan dan turun dikarenakan kemaksiatan. Iya, dan dalil-dalil dalam masalah ini sangat banyak mendukung ucapan ahlus sunnah wal jamaah. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhi idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Hanya saja orang-orang beriman ketika disebut nama Allah bergetar hati-hati mereka. Dan ketika mereka membaca, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Naik iman mereka. Dikarenakan apa? Ketaatan. Apa ketaatan yang dilakukan? Mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan juga iman itu bisa turun. Sebagaimana hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkara fayughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi dzalika ad'aful iman. Iya. Rasulullah mengatakan barang siapa yang seseorang melihat sebuah kemungkaran dia cegah dengan tangannya. Iya, dan kalau seandainya dia tidak mampu dia cegah dengan lisannya. Dan kalau dia juga tidak mampu, dia cegah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Iman yang paling lemah. Iya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha'ani tariq. Wal haya syu'batun minal iman. Iman itu memiliki 70 tingkat sampai lebih. Yang paling tinggi dari keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya adalah membuang duri di jalanan. Paling rendah kata Rasul. Dan malu itu bagian dari keimanan. Mafhum ya? Jelas? Nanti akan kita bawakan dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Muzani dalam masalah ini. Baik, kita fokus kepada masalah yang saya sebutkan tadi. Ahlus sunnah itu berbeda dengan kelompok Khawarij dan berbeda dengan kelompok Murji'ah. Iya, ketika seorang muslim, mukmin, muslimah, mukminah berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah dari dosa yang dia lakukan, zina dan lain sebagainya, maka kita katakan dia itu masih sebagai seorang mukmin, tetapi mukmin yang lemah imannya. Mafhum? Mukmin yang lemah imannya. Iya, menyelisih kelompok Murji'ah yang dimana orang Murji'ah berkata sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang tidak berpengaruh kepada imannya, maka Ahlus Sunnah mengatakan itu berpengaruh dengan keimanannya. Berpengaruh dengan keimanannya, dosa yang dilakukan. Nah, kita tidak mengkafirkan seseorang dikarenakan dosa yang dilakukan. Dia masih seorang mukmin, dia masih seorang muslim. Ya, tidak sebagaimana kelompok Khawarij yang mereka mengkafirkan orang-orang Islam yang berbuat dosa besar. Namun Ahlus Sunnah mereka mengkafirkan
orang-orang yang mereka dikafirkan oleh Allah, orang-orang yang dikafirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sudah tidak ada khilaf di kalangan muslimin, orang Yahudi, orang Nasrani, kafir atau tidak? Ragu kita dengan kekafiran mereka? Nggak boleh ragu. Nggak boleh kita ragu orang Yahudi, Nasrani itu, saya ragu dia kafir atau tidak kafir. Nggak boleh ragu. Siapa yang meragukan kekafiran orang kafir, dia bisa keluar dari Islam. Iya, sangat banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang Allah dan Rasulnya menyebutkan tentang kekafiran mereka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, iya, mereka berada dalam neraka jahanam dan mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Ini nggak boleh kita ragu, jelas. Kemudian ada orang-orang yang mereka memiliki keimanan yang asalnya dia itu muslim, kemudian dia berbuat sebuah amalan mencela Allah, mencela Rasul, mencela Al-Quran. Bisa difahami? Mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan ini itu bisa menggugurkan keislamannya. Ya, dia seorang beriman, dia sholat. Ya, dia puasa, dia zakat, dia haji. Kemudian keluar dari mulutnya, keluar dari lisannya dia mencela Allah. Allah zalim kepada saya. Saya sudah beribadah kepadanya, saya telah puasa, saya telah sujud kepadanya. Tapi dia itu kikir, dia itu pelit, dia tidak pernah memberikan rezeki kepada saya. Ini mencela Allah, kufur orang tersebut. Walaupun rajin sholat malam. Iya, walaupun banyak zakatnya. Walaupun banyak masjid yang dia bangun. Tetapi ketika dia melakukan sebuah perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam, maka dia keluar dari Islam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah ya Muhammad, apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya kalian memperolok-olok? Sungguh tidak ada uzur bagi kalian dan telah kalian kafir yang tadinya kalian beriman. Paham di sini? Nah, orang-orang Murji'ah mengatakan, oh tidak, mereka tidak dikafirkan, yang penting imannya ada dalam hati. Ucapan sekufur apapun terkadang tidak dikafirkan oleh mereka. Paham ya? Jadi Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Ya, kalau ada orang di luar sana sok bijak, jangan kafir-kafirin orang lah. Ya, kita nggak mengkafirkan orang dengan otak kita. Tetapi kita mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala bisa mengkafirkan, menyebutkan kelompoknya Yahudi dan Nasrani, musyrikin. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka. Mencela Allah. Orang mencela Allah enggak kafir gimana coba kira-kira? Hah? Orang mencela Rasulullah enggak kafir? Mengatakan Muhammad itu mati karena penyakit AIDS, enggak kafir? Mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ini adalah perbuatan-perbuatan kufur, ucapan-ucapan kufur. Ya, siapa yang ragu dengan kekafiran perbuatan ini perlu dipertanyakan keimanannya. Namun zina, korupsi, mencuri, membunuh, ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Dia masih muslim, tapi muslim yang imannya lemah. Mafhum? Kenapa kita katakan dia masih muslim? Banyak sekali hadis-hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadisul bitaqah, di mana di Allah Subhanahu wa taala mendatangkan nanti di yaumul qiyamah seorang laki-laki yang memiliki 99 catatan amalan kejelekan. Dan setiap satu amalan kejelekan sejauh mata memandang. Satu catatan amalan kejelekan sejauh mata memandang. 99 catatan amalannya. Dosanya banyak sekali. Maksiatnya banyak sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu bitaqah yang bertuliskan la ilaha illallah. Ketika ditimbang ternyata kalimat la ilaha illallah itu lebih berat di sisi Allah, yang kemudian dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dimasukkan ke dalam surga. Paham di sini? Kalau seandainya mereka itu kafir, orang kafir tidak akan mungkin masuk surga. Innahu may yusyrik billah
faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang seseorang berbuat kesyirikan, diharamkan baginya surga dan tempat kembalinya lah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kekufuran. Mafhum ya? Tetapi mereka itu masih iman, masih memiliki iman dalam hatinya. Tetapi dosa dan maksiat yang dilakukan itu berpengaruh kepada imannya. Tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan dia ke dalam surga. Hadis-hadis yang seperti ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jangan kemudian menjadi jalan untuk kita atau jembatan untuk kita berbuat maksiat. Ya, kadang hadisnya lulungan. Ya, banyak buat dosa, banyak memaksiat, enggak masuk neraka, masuk surga. Iya, justru ketika kita mendengar hadis-hadis yang seperti ini, seharusnya menanamkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Begitu banyak dosa yang dilakukan, begitu banyak maksiat yang dilakukan, tetapi Allah mengampuninya semuanya dan Allah masukkan dia dalam surga. Sehingga tidak pantas zat yang begitu agung, begitu mulia kita maksiati. Itu seharusnya yang kita tanamkan dalam diri kita. Bisa difahami ya? Sudah punya gambaran apa itu akidah Ahlussunnah dalam masalah iman? Sebelum saya baca, bisa dibedakan ya antara Ahlussunnah dengan kelompok Khawarij dan kelompok Murji'ah. Iya. Saya baca. Kata Imam Muzani rahimahullah, siapa Imam Muzani? Imam Muzani adalah muridnya Imam Syafi'i. Iya. Kata beliau, al-imanu qaulun wa amalun ma'i'tiqadihi bil jinan, qaulu bil lisan wal amalu bil jawarih wal arkan. وهما السيان ونظمان قرنان لا نفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بالإيمان. Masya Allah. Lihat bagaimana akidah Ahlussunnah yang dijabarkan oleh Imam Al-Muzani. Beliau berkata, iman itu adalah ucapan dan amalan. Iman, ucapan dan amalan. Iya. Bisa dia ucapan dengan lisan, dan amalannya itu bisa beramal dengan jawarih, dan bisa amalan qalb. Iya. Tetapi kalau seandainya iman itu cukup di lisan saja, ya, maka kita akan memasukkan orang-orang munafik bagian dari iman. Faham? Orang munafik mereka mengucapkan enggak dalam lisan mereka beriman, mereka ucapkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Ketika orang-orang munafikun mendatangi engkau wahai Muhammad, mereka mengatakan sesungguhnya kami menyaksikan bahwasannya engkau wahai Muhammad benar-benar rasulnya Allah. Ucapan siapa ini? Munafikin. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dia ucapkan dengan lisannya. Tetapi apa di akhir ayat Allah menyebutkan? Ya, innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik itu dusta. Kenapa? Karena mereka mengucapkan keimanan mereka hanya di lisan saja dan mereka tidak meyakini dalam hati mereka iman tersebut. Adapun jawarih, adapun amalan badan yang dilakukan oleh orang-orang munafikin bukan sebagai bentuk keimanan mereka kepada Allah, tetapi agar tidak dituduh sebagai orang munafik. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Athqalatus salatu 'alal munafiqina salatus subhi wal isya." Salat yang paling berat buat orang-orang munafik di zaman dulu adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa? Karena subuh dan isya waktu itu di zaman Nabi tidak ada penerang. Tidak ada penerang. Jadi kalau di salat zuhur, di salat asar, ketahuan kalau dia nggak pergi ke masjid. Nggak ketahuan munafiknya. Coba bayangin ya. Di zaman Rasul, orang-orang munafik juga pergi ke masjid. Takut tidak dituduh sebagai orang munafik. Jadi orang-orang nggak ke masjid zaman dulu dicurigai ini muslim atau enggak. Sekarang Masya Allah. Orang bukan hanya tidak ke masjid, nggak sholat. Tapi ngaku Islam. Gimana mengaku Islam Anda tidak sholat? Gimana Anda mengaku Islam sementara tiang Islam Anda tidak jalani? Bisa difahami?
Orang munafik malu nggak ke masjid di zaman dahulu. Malu nggak ke masjid. Iya. Sehingga sholat yang paling berat buat mereka itu sholat subuh dan sholat isya. Karena nggak ada penerangnya. Kalau mereka nggak sholat dia di rumah, tahu orang nggak tahu kalau dia nggak sholat. Ya, jadi kalaupun mereka beramal, walaupun mereka berbuat kebaikan, itu supaya apa? Supaya mendapatkan sanjungan, supaya nggak dituduh sebagai munafik dan seterusnya. Bisa difahami di sini? Baik. Qaulu bil lisan, yang namanya ucapan itu dengan lisan dan diamalkan dengan jawarih dan juga dengan badan. Baik. Kemudian kata Muzani, wahuma, apa itu huma? Iman dan amal. Siyani wa nadhamani qarinani. Siyani yaitu dua hal yang tidak boleh dilepaskan, tidak boleh dipisahkan. La nufarriqu bainahuma. Tidak bisa dipisah di antara iman dengan al-amal. La imana illa bi'amal. Tidak dikatakan orang yang beriman tanpa dengan amalan. Wala amala illa bi'iman. Dan tidak sudah ada sebuah amalan tanpa ada keimanan. Orang munafik salat satu saf dengan Abu Bakar Siddiq, bermamum di belakang Nabi Muhammad SAW. Apakah manfaat salat mereka lakukan? Enggak ya, enggak bermanfaat. Karena dalam hati mereka ada kebencian kepada Islam. Bisa difahami ya? Jadi antum jangan tertipu, ada tokoh-tokoh liberal, istrinya pakai jilbab, antum jangan tertipu. Ya, jangan tertipu. Karena ucapan-ucapan mereka, na'udzubillah, ucapan-ucapan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu menyakitkan hati muslimin, selalu membela orang-orang kafir. Ya, sedikit ada gangguan kepada orang kafir, teriak mereka. Tapi ketika gangguan kepada muslimin, ke tempat ibadah muslimin, diam 1000 bahasa, nggak berkomentar apapun. Nampak ke arah mana yang mereka tujukan, siapa yang sedang mereka bela, dan siapa yang sedang mereka jatuhkan. Bisa difahami ya? Dan nanti bisa menonton sendiri bagaimana orang-orang liberal di Indonesia menampakkan ya ke bentuk pembelaan mereka kepada orang kafir. Ya, antum bisa lihat sendiri orang liberal yang sudah begitu berani hari ini menampakkan pemikiran sesatnya. Ya, nah, kalau kita tidak belajar akidah yang benar para hadirin, tidak belajar usul Islam dengan benar, kita tidak menganggap besar apa yang mereka buat. Ya, antum paham ya orang liberal? Paham? Orang liberal, orang punya pemikiran yang berpakaian Islam, bernama Islam, berKTP Islam, tapi ucapannya ucapan yang selalu menghina Islam. Ya, selalu menghina muslimin, selalu mengkritik syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Islam? Syariat Islam memang adalah syariat yang luar biasa. Tetapi ada beberapa syariat Islam yang harus kita koreksi. Apa misalnya? Pembagian harta warisan. Kok bisa perempuan itu mendapatkan setengah dari laki-laki? Ini zamannya zaman modern. Harus ada persamaan antara laki-laki dengan perempuan. Dan demikian seterusnya. Ada saja yang mereka kritik. Ya, dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang agung, mulai dari poligami. Ya, aneh ya. Ketika orang berbicara tentang hukum Allah masalah poligami, teriak mereka. Tapi ketika ada orang yang menghalalkan zina, diam 1000 bahasa. Mana komentar mereka? Ada orang yang menghalalkan zina, nggak ada yang berkomentar. Tapi ketika kita berbicara hukum Allah tentang poligami, teriak semuanya. Ini begini, ini menzalimi perempuan, ini begini, ini begitu. Lah kemudian ada seorang yang menghalalkan zina, dia tidur dengan perempuan tersebut, kemudian ditinggalkan, bukankah ini menzalimi seorang wanita? Dia tidur dengan perempuan tersebut, berkali-kali tidur sudah dia tinggalkan. Besok dia tidur lagi dengan perempuan yang lain. Bukankah ini menzalimi perempuan tadi? Zalim enggak? Salah satu dari kehormatan wanita adalah keperawanannya. Lah kalau seandainya hilang perawannya, apalagi hidup dia? Sakit enggak? Antum kalau punya anak perempuan, anak antum terkadang berzina dengan tidur dengan laki-laki A, terkadang tidur dengan laki-laki B, terkadang tidur dengan laki-laki C. Mohon tuh. Kemudian ditinggalkan. Adapun hukum Islam dalam hukum poligami, ya, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah, itu sama di dalam hukum Islam, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, sama harus adil.
Istri pertama dibelikan rumah, istri kedua juga harus dibelikan rumah. Istri ketiga juga harus dibelikan rumah. Gak boleh dia tidak adil kepada istri-istrinya. Begitu juga anak-anak yang lahir dari dirinya, sama antara anak istri pertama dengan anak istri yang kedua. Sama hukumnya. Sama dalam pembagian harta warisan. Lah kalau anak zina, dari mana dia mendapatkan warisan? Siapa yang menjadi walinya? Ini kan justru merepotkan wanita tadi. Karena laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, kemudian anak tersebut lahir dari hasil zina, itu anak tersebut tidak bisa dinisbatkan kepada laki-laki biologis tadi. Ketika tidak dinisbatkan kepada bapaknya, dia nggak bisa menjadi wali. Dia tidak mendapatkan warisan. Ini kan zalim namanya. Zalim enggak? Zalim. Tetapi dalam Islam ketika terjadi pernikahan poligami namanya, maka seorang ayah itu wajib menafkahi anak tersebut. Karena itu anak dia. Dan dia boleh menjadi walinya. Dan ketika dia meninggal, harta warisannya itu mengalir kepada dia. Ada pengagungan, penghormatan, penjagaan dalam Islam. Tapi demikian orang liberal. Ya, dari mulut-mulut mereka nampak kebencian mereka kepada Islam. Bisa difahami ya? Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Jadi orang kafir terkadang nggak perlu mereka memadamkan cahaya Allah. Dia cukup membayar orang-orang penyambung lidah mereka. Iya, diberikan beasiswa. Belajar agama ke Chicago, coba bayangin. Belajar agama ke Chicago. Guru penafsir Al-Qurannya pakai rok mini. Nggak rusak orangnya. Pulang ke Indonesia, jadi dosen di Universitas Islam. Disitulah disebarkan pemikiran liberalnya. Iya, sengaja mereka mengeluarkan uang mereka. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir mereka menginfakkan harta-harta mereka. Padahal tidaklah mereka hidup di dunia ini kecuali untuk dunia. Tidaklah mereka hidup di dunia ini kecuali untuk mendapatkan uang. Itu hidup mereka. Tetapi untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, menyesatkan manusia dari jalan Allah, mereka infakkan harta mereka sebesar apapun. Mereka berikan beasiswa, sebesar apapun diberikan beasiswa kepada anak-anak muslimin, belajar ke tempat mereka, belajar agama. Kalau belajarnya teknologi masih lumayan ringan. Ini belajar agama di Amerika. Ini bukankah bentuk ya pemurtadan dari dalam para hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Jadi dosen-dosen di Universitas Islam. Jadi nggak aneh, bukan suatu yang aneh. Kemudian keluar hal-hal yang aneh. Bolehnya kawin sejenis, bolehnya zina. Islam tidak pernah melarang berzina. Ini kenapa semuanya? Itu pemikirannya diambil dari barat. Bisa difahami ya? Nah kita sekarang berada, saya sering menyampaikan di pengajian, kita sekarang dihadapkan dengan masalah-masalah yang seperti ini. Kalau kita tidak membentengi diri kita dengan akidah dengan benar, mempelajari Islam dengan benar, ya naudzubillah kita bisa terikut dengan hal yang seperti ini. Mati dalam keadaan kita ragu dengan keislaman kita, apa faedahnya? Apa manfaatnya? Mafhum ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita baca di sini syarah Syekh rahimahullah. Iman, apa itu iman secara bahasa? Iman secara bahasa wal iqrar wa tasdiq. Amantu bikadza idza aqrartuhu wa sadaqtuhu bihi. Al-iman secara bahasa adalah iqrar, pengikroran dan pembenaran. Ya. Seperti orang berkata, amantu bikadza, saya percaya dengan ini. Saya membenarkannya. Faham di sini? Itu namanya iman secara bahasa. Adapun iman secara syariat disebutkan qaulun wa amalun. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iya, iman secara syariat adalah ucapan dan amalan. Yang mana seseorang itu bisa berucapan hati, apa ucapan hati? Niat. Ya, ataukah ucapan lisan?
Ya, wa amalul qalbi, amalan hati, apa amalan hati? Keikhlasan. Ya, wal lisan, dan amalan berupa lisan, dan amalan dengan badan. Yang dia itu naik dengan ketaatan dan dia berkurang dengan maksiat. Itu iman. Tapi perhatikan apa kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ucapan Imam Syafi'i ini dinukilkan dalam kitab ya Al-Majmu'ul Fatawa. Perhatikan kata Syafi'i rahimahullah. Kenapa kita menukilkan ucapan Syafi'i? Karena kita sedang belajar akidah Syafi'i. Jadi kita tidak ingin berfikih dengan fikih Syafi'i, kita juga ingin berakidah dengan akidah Syafi'i. Bisa difahami ya? Tidak dengan kebanyakan orang hanya berfikih dengan fikih Syafi'i, tapi akidah Syafi'i tidak menjadi panutan. Iya, kita ingin mengambil fikih Syafi'i dan akidahnya Syafi'i. Apa kata Syafi'i? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa kana al-ijma'u min as-sahabati wat tabi'in min ba'dihim wa man adraknahum yaqulun al-imanu qawlun wa amalun wa niyyatun la yujzi'u wahidun min thalath illa bil akhar. Kata Imam Syafi'i, dulunya para sahabat dan para tabi'in dan ulama-ulama yang datang setelah mereka, dari orang-orang yang kami ketemui, mereka semuanya sepakat mengatakan bahwasanya iman itu merupakan ucapan, amalan dan niat. Ucapan lisan, amalan jawarih, niat amalan hati. Apa yang telah kita jelaskan tadi. La yujzi wahidun min thalath. Tidaklah seseorang itu dikatakan beriman kecuali terkumpul padanya dari 3 perkara tadi. Jadi difahami? Kalau seandainya dia hanya meyakini iman dalam hati, tidak perlu amalan, ini bukan ucapan Ahlussunnah, ini ucapannya siapa? Murji'ah. Faham? Nah, kalau seandainya orang meyakini bahwasanya iman itu cukup di lisan saja, cukup di lisan tanpa diyakini dalam hati, maka ini imannya siapa? Orang-orang munafik. Tetapi iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan jawarih. Dan siapa yang menilainya? Siapa yang menilai? Kita orang-orang yang beriman bisa menilai dengan zahirnya dia. Oh, dia rajin salat, dia membayar zakat, dia begini, oh dia seorang muslim. Kan begitu. Faham? Adapun bagaimana dalam hatinya, itu siapa urusannya? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Bisa difahami? Umirtu an nuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika assamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah, kata Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka semuanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan konsekuensi dari 2 kalimat syahadat tersebut, maka siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka terjaga dariku darah mereka dan harta mereka. Adapun hati-hati mereka, apakah mereka jujur dengan keimanan mereka, maka hisabnya itu kembali kepada Allah. Bisa difahami ya? Hisabnya kembali kepada Allah. Adapun zahirnya kita tahu. Akhi, jangan salah-salahkan amalan seseorang. Allah yang lebih tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Betul, Allah lebih tahu segalanya. Tetapi Allah khabarkan enggak sama kita? Hah? Allah yang paling tahu segalanya, betul atau tidak? Betul, ini tidak ada khilaf. Cuman apa yang Allah Subhanahu wa taala dari sisi ilmu Allah khabarkan enggak dalam Al-Qur'an? Allah khabarkan kan? Ini amalan yang benar, ini amalan yang salah. Kan begitu. Juga dikhabarkan oleh Rasulullah. Terkadang orang sok-sok bijak. Ya jangan salah-salahkan amalan orang. Allah yang lebih tahu, betul Allah yang lebih tahu. Tapi Allah kan sudah jadikan petunjuk buat kita Al-Quran. Allah Rasul telah memberikan petunjuk kita dalam sunnahnya. Sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau seandainya kita nggak tahu mana benar dan mana yang salah, buat apa diturunkan Al-Quran? Kan begitu. Jadi paham ya? Jangankan urusan agama, urusan buat kue, antum mau goreng bakwan ini. Goreng bakwan, orang ambil tepung di sini, terus dipotong-potong bawang, dipotong wortel, sambil digoreng dimasukin ke situ. Hai kan menan cara buka bakwan, salah kan?
Cara pegabawan kacok tepung, kabuh iya, kamu taruh sayur semuanya udah beres, baru kamu goreng. Cara goreng bawang aja ada aturannya. Masa agama nggak ada aturan, mana salah mana benar? Ini nggak masuk akal namanya. Ya, cara buat timpan misalnya, ada orang buat timpan caranya yang berbeda dengan cara yang diketahui oleh orang. Kan lagi nyawa cara pegat timpan, lagi nyawa cara pegat. Kan begitu kan? Dalam keadaan nggak pernah diturunkan Al-Quran. Ini loh cara buat bakwan. Begini loh cara buat timpan. Begini loh masak kuah peliu. Gak ada satupun Al-Quran yang berbicara tentang ini. Tidak ada Nabi diutus oleh Allah untuk bagaimana cara masak kuah peliu. Tetapi orang tahu cara buat buah peliu dan tahu bagaimana salah kalau orang buat cara peliu begini. Masa Al-Quran diturunkan 30 juz? Rasulullah diutus 23 tahun, gak ada yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Di mana ini semuanya akal-akalnya? Ini mushma'kul namanya. Apa namanya? Kalau orang Arab mengatakan mushma'kul, nggak masuk akal. Faham ya? Baik. Kemudian kita baca sedikit lagi. Lanjut atau cukup? Lanjut ya. Baik, kita baca sedikit lagi. Wa qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, ya, laqaitu akthar min 1000 rajulin min ahli ilmi. Ahli Hijaz wa Makkah wa Madinah wal Kufa wal Basra wa Wasita wa Baghdad wa Syam wa Misr. Masya Allah. Kata Imam Bukhari, aku bertemu lebih dari 1000 laki-laki, maksudnya 1000 ulama, dari kalangan ulama, ya, dari ahli Hijaz, dari Mekah, dari Madinah, dari Kufa, dari Basra, dari Wasit, dari Baghdad, dari Syam, dari Mesir. Berapa? 9 negeri. Iya, kami sering diwasiatkan oleh guru-guru kami, ya, oleh masyaikhnya kami, ayyuhal talabul ilm, wahai para penuntut ilmu, wasi' dairatak, luaskan dairahmu, belajar dengan guru yang banyak, belajar di tempat yang banyak. Ya, jangan hanya orang belajar di situ lahir, di situ belajar, di situ gurunya, matinya juga di situ. Akan berbeda wawasannya dengan orang yang banyak, ya, berguru dengan banyak guru. Antum lihat Imam Bukhari punya guru lebih dari 1000 guru. Dari semua tempat didatangi oleh Imam Bukhari, sehingga pikirannya itu apa? Luas wawasannya. Tapi kalau orang hanya hanya di kota ini saja, ya kerepotan jadinya. Kalaupun kita ngomong repot. Saya contohkan kemarin apa? Minum kopi. Orang dia lahir di situ, semua di situ minum kopi satu hari satu gelas 5.000 nyampi kamu hai. Kan begitu. 5.000 sudah mahal minum kopi. Datang orang dari luar, dia mengatakan, "Nah aku kalan long tom ku jep kopi tabok lah 1 juta kopi. Hai puga-puga hakahan. Panena kopi tabok lah 1 juta. 5.000 aja kopi trau aduh. Sip siguro di malam jadi kopi 5.000. Kenapa dia menolak? Karena itulah yang dia tahu. Kopi di sini harganya 5.000, nggak mungkin 1 juta. Ya, itu supaya kamu tahu, ada kopi itu harganya 1 kilo 30 juta, 70 juta. 1 kilo kopi. Satu gelasnya itu 3 juta. Satu gelas, satu ini. Kenapa saya tahu? Kebetulan saya punya teman-teman memang penggila kopi. Ya, ada kopi 1 kilo 70 juta 1 kilonya. Ya, orang gila kopi kadang seperti itu. Dia minum kopi kadang 3 juta 1 gelas seperti ini. Ya, ini kita nggak punya uang minum kopi seharga 3 juta. Punya uang untuk minum kopi 3 juta segelas. Cuman setidaknya ada informasi yang kita tahu, memang betul ada kopi harganya 3 juta. Kita nggak menolak. Paham? Tapi ada orang-orang kita sampaikan harga kopi 5 juta kapungo ka, 5 juta kopi. 5 juta sitol jadi bela kopi. Kan begitu. Nah, dalam urusan dunia begitu, apalagi dalam urusan agama. Ketika kita menyampaikan sesuatu dari perkara agama dengan dalilnya, oh anda betul ya, maka anda betul, hantam ku dinga. Gimana ente jadikan sesuatu perkara agama yang sangat luas, pijakannya hanalum tom dinga? Bisa difahami?
Agama ini kamu punya umur 1 juta tahun, 1 juta tahun kamu punya umur. Kamu belajar agama, gak habis ilmu agama, gak habis. Lagi mana lagi belajar agama cuma seminggu sekali, juga di daerah itu saja. Ketika datang sesuatu orang dari pihak luar, dia sampaikan dalil, hana betoyan. Hantam kedingan lelong. Mafhum di sini? Jadi inilah terkadang menjadi masalah di tengah umat. Seharusnya kalau dia hanya itu yang dia tahu, setidaknya walaupun dia nggak terima, gak terima le, ku cep-cep le, ku periksa le, butoy buhan. Ini seharusnya cara orang berpikir. Ya, jangan langsung mengklaim apa? Hana betoy. Maka hana betoy, hana sama gelong. Hantam kalan gurelong pegat. Ini jadi masalah. Mafhum ya? Bisa difahami ya oleh orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW saja, hidup di zaman Nabi, berguru dengan Rasul. Ada sebagian sahabat Rasulullah yang mereka terluput ya dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekali berumar loh, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu itu berjalan dalam sebuah perjalanan. Ya, kemudian Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu mengkhabarkan bahwasannya cara bertayamum ketika tidak ada air seperti ini. Di awalnya Umar nggak terima karena Umar nggak pernah dengar. Padahal Umar itu selalu berguru bersama Rasul, berjalan bersama Rasul, masuk Islam di awal-awal Islam. Tetapi ada beberapa ilmu yang terluput dari Umar. Lah gimana lagi kita? Kan begitu. Gimana lagi orang-orang seperti kita yang belajarnya di sini, mati juga di sini, hidup di sini, gurunya ini juga, kitabnya juga itu-itu saja. Hah? Kemudian menjadikan simbol kebenaran, apa yang saya tahu nggak tahu, saya tahu maka salah. Hah? Ini makanya wasi dairatak. Luaskan wawasanmu. Bagaimana cara kita meluas wawasan kita? Banyak guru kita ambil dari ilmu mereka. Ya banyak tempat yang harus kita datangi. Di mana ada ulama kita datangi. Supaya kita tahu bagaimana luasnya ilmu tersebut. Saya baca ucapan Imam Bukhari, kemudian kita tutup pengajian kita. Al-Imam Bukhari rahimahullah bertemu dengan 1000 lebih dari ulama dari semua negeri-negeri Islam pada waktu itu. Laqaituhum karatin qarnan ba'da qarnin thumma qarnan ba'da qarnin. Aku bertemu dengan mereka. Setiap generasi. Kan Imam Syafi'i, Imam Bukhari misalnya pergi ke Yaman di tahun 1990. Ya. Nanti beliau ke Baghdad tahun 2000. Nanti ke Mesir tahun 2010. Waktunya berbeda-beda. Mafhum? Waktunya berbeda-beda. Adraktuhum wa hum mutawafirun. Dan aku bertemu dengan mereka dan mereka tersebar di semua negeri-negeri Islam. Tapi Aceh nggak disebut di sini ya. Atau lupa dihapus mungkin ya. Nggak ada Imam Bukhari ke Aceh. Iya, salah tulis ini. Mungkin ada Aceh di sini dihapus. Imam Bukhari pergi ke Aceh nuntut ilmu, coba. Hebatnya Aceh kan. Mundu akthar min 46 sana. Lebih dari 46 tahun. Kata Imam Bukhari, 46 tahun saya belajar, kata Imam Bukhari. Ahlus Syam wa Misr wa Jazirah marratain. Aku pergi ke Syam, pergi ke Mesir 2 kali. Ke Basrah 4 kali dalam 2 tahun. Di adadin bil Hijaz 6 awam. Dan aku pergi ke Hijaz 6 tahun. La usi kam dakhaltu Kufah wa Baghdad. Ma muhaddithi ahlu Khurasan. Dan aku sudah lupa berapa kali aku masuk ke Kufah dan Baghdad bertemu dengan ahlul hadis dari ahlul Khurasan. Ya, begini. Makanya Imam Bukhari wawasannya luas. Banyak yang beliau datangi, banyak yang beliau pelajari. Dzakara ba'dhum thumma qala, mereka semuanya berkata, waqtafaina bitasmiyati haula'i kay yakunu mukhtasara wa anna la yatula dhalik fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-ashya' anna ad-din qawlun wa 'amalun wa dhalika liqawlihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Dan saya cukupkan dengan menyebutkan nama-nama negeri yang aku datangi dan tidak akan mungkin aku menyebutkan nama mereka satu persatu untuk meringkas.
Tetapi semua ulama-ulama yang aku ketemui dari semua negeri tersebut, kata Imam Bukhari, bahwasannya yang namanya iman qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Bisa difahami? Dan itu sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat kelima. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dalam keadaan mereka mengikhlaskan agamanya untuk Allah, dan mereka wa yuqimus shalah, mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, mereka mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itu merupakan agama yang lurus. Apa itu agama yang lurus? Beriman kepada Allah dan beramal. Apa amalannya di sini? Salat, zakat, dan seterusnya. Bisa difahami ya? Jadi inilah zubdah, inilah akidah yang kita ambil dari ayat Al-Quran, dari hadis Rasul, dari ulama-ulama kita terdahulu. Mafhum? Kita tidak mendatangkan sesuatu yang baru dari keyakinan kita. Paham? Karena kita bukan orang yang dijamin untuk kebenaran, tapi yang dijamin kebenaran Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang telah diriwayatkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Bisa difahami? Kita hanya mengikuti bagaimana akidah para ulama kita terdahulu, karena mereka berada di jalan selamat. Mereka berada di atas siratul mustaqim. Saya tutup pengajian di subuh hari ini dengan sebuah riwayat yang sering kita nukilkan. Apa yang disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, man istanna falyastanna biman qatmat fa innal haya la tuman alaihil fitnah. Ala wa hum ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhtarahum Allah bi suhbati nabihi wa iqamati dinihi wa hum abarru quluban wa aqallu wa takallufan. Naam, wa amaqa ilman fa'arafu lahum qadrahum ittabi'u min atharihim fa innahum ala siratim mustaqim. Barang siapa yang seseorang ingin menjadikan agama sebagai pijakannya, maka ambillah dari orang-orang yang telah wafat. Karena orang-orang yang hidup tidak aman dari mereka fitnah. Siapa mereka orang yang wafat? Adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah memilih mereka bersahabat dengan Rasul, membela agama Rasul. Yang mereka adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya, yang paling baik hatinya, yang paling sedikit takalufnya dalam beragama. Dan ketahuilah oleh kalian kedudukan mereka. Sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus, dan ikutilah jalan mereka. Kalau seandainya ada dalam pengajian saya atau pengajian ustadz-ustadz yang lain, saya ajak antum kepada saya, jangan antum terima. Bisa difahami? Iya, antum ingatkan saya. Bukan jalan Anda yang Anda harus sampaikan di sini, enyah semua ujaran Anda. Faham di sini? Tetapi ketika seseorang mendatangkan sesuatu yang datang dari Al-Quran, sesuatu yang datang dari Sunnah, dan apa yang datang dari ulama-ulama terdahulu, maka peganglah. Karena mereka berada di atas jalan yang lurus, dan kita nggak butuh pemikiran kita dalam agama kita. Kita nggak butuh perasaan kita dalam agama kita, karena itu semuanya tidak mencukupi dari kebenaran. Bisa difahami? Karena ini adalah urusannya akhirat nanti. Jadi hati-hati. Kalau antum salah pilih rumah sakit, ya, yang seharusnya disuntik A, disuntik B, itu gampang, bisa pergi ke rumah sakit lain. Bisa difahami? Kalaupun seandainya meninggal, insya Allah kalau dia muslim baik. Lah kalau meninggal salah akidah, salah agama, mau kemana kita? Di hadapan kita ada surga dan ada neraka. Bisa difahami ya? Nah, wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan buat juga antum semuanya. Insya Allah kita ketemu besok Senin ya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.